Pernahkah Anda merasakan kehilangan yang begitu mendalam, sampai rasanya dunia seakan runtuh? Para ibu, bapak, dan para lansia yang sedang menonton, saya tahu rasanya. Saat pasangan tercinta pergi meninggalkan kita, entah karena meninggal dunia atau harus berpisah karena keadaan, hati ini rasanya hampa. Tidak sedikit lansia yang menjadi terlalu sedih, bahkan mengalami depresi ringan atau kesepian yang berkepanjangan. Sebuah penelitian dari Journal of Gerontology 2020 menunjukkan bahwa lansia yang kehilangan pasangan berisiko lebih tinggi mengalami gangguan tidur, tekanan darah naik, dan penurunan sistem imun. Hal ini tentu membuat kualitas hidup menurun, padahal hidup untuk diri sendiri tetap bisa bermakna. Saya ingat cerita Ibu Siti dari Yogyakarta, seorang lansia berusia 72 tahun yang ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Di awal-awal kehilangan, Ibu Siti selalu menatap foto suaminya sambil menangis, merasa sedih saat kenangan mereka muncul. Namun, perlahan ia menemukan cara untuk bangkit. Ia mulai menulis pantun nasihat untuk cucunya, mengikuti senam ringan di lingkungan RT, dan sering bertemu teman-teman sebayanya untuk berbagi cerita. Kata-kata seorang sahabat lama yang selalu menasihati, "Jangan terlalu sedih, hidup tetap harus dijalani," menjadi pegangan baginya. Dan, perlahan, senyumnya kembali muncul. Kunci pertama yang ingin saya bagikan dalam video ini adalah mengenali perasaan sendiri dan menerima kehilangan. Jangan menahan sedih atau menganggap perasaan itu salah, karena itu adalah proses alami seorang orang tua yang pernah mencintai sepenuh hati. Banyak lansia yang terlalu sedih saat mengingat masa lalu, sehingga mereka lupa bahwa masih ada kesempatan untuk bahagia di hari ini. Data dari American Psychological Association, APA, 2019, menyebutkan bahwa proses berduka yang sehat justru membuat lansia lebih mudah menerima kenyataan dan lebih mampu menikmati hidup saat ini. Bayangkan jika setiap hari hanya dipenuhi rasa kehilangan dan kesedihan, tubuh dan pikiran akan mudah lelah, dan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru akan hilang begitu saja. Hidup untuk diri sendiri bukan berarti melupakan pasangan yang telah pergi, tapi justru menghargai kenangan indah sambil membuka ruang untuk hal-hal positif yang masih bisa dilakukan. Ibu Siti bahkan bercerita bahwa menulis kata-kata bijak dan berbagi cerita dengan tetangga membuat hatinya lebih ringan. Ia mulai tersenyum lagi, merasa hidupnya punya makna, dan bisa menikmati senja hidup dengan lebih tenang. Dan yang paling penting, para ibu dan bapak lansia, jangan menutup diri dari orang-orang di sekitar. Interaksi sosial membantu kita tetap aktif dan mengurangi risiko terlalu sedih saat kenangan lama menghampiri. Testimoni Pak Budi dari Semarang, 70 tahun, menunjukkan hal serupa. Meski ditinggal istri tercinta, ia rajin mengikuti komunitas lansia, ikut kelas membaca, dan berbagi pengalaman hidup. Hasilnya, kesehatannya tetap terjaga, mental lebih stabil, dan ia merasa masih berguna bagi orang lain. Kalau Anda masih menyimak sampai paragraf pertama ini, saya ingin mengajak Anda untuk terus menonton, karena di video ini akan dibahas 7 kunci agar lansia tetap bahagia, lengkap dengan cerita nyata, data ilmiah, dan tips praktis yang bisa langsung diterapkan. Pastikan Anda tidak melewatkan setiap paragraf, karena setiap kunci ini saling terkait dan penting untuk kebahagiaan di usia senja. Kunci 1, mengenali perasaan dan menerima kehilangan. Setelah kehilangan pasangan tercinta, wajar jika hati terasa hancur. Banyak lansia yang terlalu sedih saat kenangan lama menghampiri, bahkan merasa bersalah karena masih merindukan pasangan. Para ibu dan bapak lansia, penting untuk menyadari bahwa perasaan ini adalah bagian dari proses manusiawi. Tidak ada yang salah dengan menangis, merasa sedih, atau rindu. Justru pengakuan terhadap perasaan sendiri adalah langkah pertama untuk mulai pulih. Kata-kata seorang psikolog lansia, Dr. Anita Kusuma dari Universitas Indonesia, mengingatkan, mengakui kesedihan bukan kelemahan, tetapi cara tubuh dan pikiran memproses kehilangan. Testimoni nyata datang dari Pak Herman, 68 tahun, dari Bandung. Setelah ditinggal istrinya akibat sakit beberapa tahun lalu, awalnya Pak Herman mengurung diri di kamar dan jarang keluar rumah. Ia terlalu sedih saat melihat foto-foto lama mereka. Namun,
Suatu hari ia memutuskan untuk menulis diari tentang kenangan mereka dan perasaan yang muncul. Ternyata, menulis membantu Pak Herman mengenali emosinya sendiri, membedakan antara rasa rindu, rasa kehilangan, dan rasa bersalah. Dengan begitu, ia bisa mulai menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, bukan akhir dari segalanya. Secara ilmiah, penelitian dari Harvard Medical School 2021 menemukan bahwa lansia yang mampu mengenali dan mengekspresikan perasaan kehilangan memiliki risiko depresi lebih rendah dibandingkan yang menahan kesedihan. Peneliti menyarankan untuk melakukan kegiatan refleksi seperti menulis, bercerita, atau berbicara dengan teman sebaya. Bahkan aktivitas sederhana seperti menceritakan kenangan indah pada cucu atau sahabat bisa menjadi bentuk terapi emosional. Hal ini membuktikan bahwa menerima perasaan sendiri adalah langkah krusial agar hidup untuk diri sendiri tetap bermakna. Selain itu, penerimaan tidak berarti melupakan pasangan yang telah pergi. Justru, kata-kata bijak dari para lansia yang berpengalaman mengajarkan bahwa mengenang kenangan indah bisa menjadi sumber kekuatan. Misalnya, Ibu Lilis dari Surabaya, 71 tahun, selalu menyimpan bunga kesukaan mendiang suaminya. Setiap pagi ia menatap bunga itu sambil membaca pantun nasihat yang dibuatnya sendiri. Jika cinta telah pergi, jangan menangis terlalu lama, ingatlah senyum hari ini, hidup tetap ada. Kegiatan sederhana ini membantu Ibu Lilis menyeimbangkan perasaan rindu dan menerima kenyataan. Hal lain yang penting adalah mengenali tanda-tanda tubuh ketika terlalu sedih. Lansia yang terlalu sedih saat mengalami kehilangan sering mengalami gangguan tidur, nafsu makan menurun, hingga mudah lelah. Menurut data dari National Institute on Aging 2020, kondisi ini bisa memicu masalah kesehatan jangka panjang, seperti tekanan darah tinggi dan sistem imun menurun. Oleh karena itu, mengenali perasaan bukan hanya soal hati, tapi juga menjaga kesehatan fisik. Jadi, langkah pertama untuk tetap bahagia di usia senja adalah mengenali perasaan sendiri dan menerima kehilangan dengan bijak. Jangan menekan emosi, jangan merasa bersalah karena masih merindukan pasangan, dan ciptakan ruang untuk refleksi diri. Dengan cara ini, lansia bisa mulai memulihkan diri, menjaga keseimbangan emosi, dan membuka kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru. Kunci 2, menjaga aktivitas fisik dan kesehatan tubuh. Para ibu, bapak, dan lansia yang menonton, setelah kita belajar mengenali perasaan dan menerima kehilangan, kunci kedua untuk tetap bahagia di usia senja adalah menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Banyak lansia yang terlalu sedih saat kehilangan pasangan hingga melupakan tubuhnya sendiri. Padahal, tubuh yang sehat akan sangat membantu menjaga stabilitas emosi. Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan santai, senam ringan, atau berkebun bukan hanya membuat tubuh bugar, tetapi juga meningkatkan mood dan rasa bahagia. Menurut American Heart Association 2021, lansia yang rutin bergerak minimal 30 menit sehari memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi, penurunan kognitif, dan masalah jantung. Tubuh yang aktif memproduksi hormon endorfin, hormon kebahagiaan alami, yang membantu meringankan rasa sedih. Jadi, menjaga kesehatan fisik sebenarnya juga menjaga kesehatan mental. Sebuah contoh nyata datang dari Pak Arif, 73 tahun, dari Malang. Setelah ditinggal istrinya 4 tahun lalu, Pak Arif sempat mengalami kesedihan mendalam dan sulit tidur. Namun, tetangganya menyarankan untuk ikut senam lansia di Balai RW. Awalnya ia ragu, tetapi setelah beberapa minggu rutin bergerak, Pak Arif merasakan perubahan signifikan. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan hati pun mulai terasa tenang, katanya. Bahkan, Pak Arif kini rutin berjalan pagi di taman dekat rumah dan sering mengajak teman-teman sebayanya ikut. Aktivitas fisik ini memberinya rasa tujuan baru dan membuatnya tetap semangat menjalani hari. Selain itu, menjaga pola makan juga bagian dari kunci ini. Lansia yang terlalu sedih saat makan sering mengabaikan asupan nutrisi penting. Padahal, menurut National Institute on Aging 2020, nutrisi yang baik seperti protein, vitamin, dan mineral dapat membantu menjaga energi, daya tahan tubuh, serta fungsi otak tetap optimal. Misalnya, mengonsumsi ikan,
sayuran hijau, dan buah-buahan bisa meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko depresi ringan. Jadi, menjaga kesehatan tubuh adalah fondasi untuk kebahagiaan emosional. Sekarang, saya ingin mengajak Anda yang masih menyimak sampai paragraf ini, apakah Anda ingin mencoba tips praktis dari kunci kedua ini? Silakan ketik nomor 2 di kolom komentar jika ingin membagikan pengalaman Anda atau mencoba latihan ringan yang saya sebutkan. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar tidak ketinggalan kunci-kunci berikutnya untuk hidup bahagia di usia senja. Ingat, para ibu dan bapak lansia, tubuh dan pikiran saling memengaruhi. Jika tubuh sehat, pikiran lebih jernih. Jika pikiran tenang, tubuh pun terasa lebih ringan. Aktivitas fisik bukan hanya soal kebugaran, tetapi juga tentang membangun rutinitas positif yang mengalihkan fokus dari kesedihan. Bahkan aktivitas sederhana seperti menanam bunga atau merawat ikan hias di rumah dapat menjadi terapi emosional yang menyenangkan. Dengan menjaga tubuh tetap aktif dan pola makan seimbang, lansia bisa menemukan kembali semangat hidup. Tubuh yang sehat akan mendukung Anda menikmati hari-hari dengan lebih ringan, tersenyum lebih sering, dan membuka ruang untuk kebahagiaan baru. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan aktivitas fisik dan nutrisi dalam membantu Anda tetap bahagia setelah kehilangan pasangan tercinta. Kunci 3, menjaga hubungan sosial dan berinteraksi dengan lingkungan. Para ibu dan bapak lansia, salah satu tantangan terbesar setelah kehilangan pasangan tercinta adalah merasa kesepian. Tidak jarang lansia menjadi terlalu sedih saat berada sendirian, bahkan menutup diri dari lingkungan sekitar. Padahal, menjaga hubungan sosial adalah salah satu kunci kebahagiaan di usia senja. Interaksi dengan orang lain tidak hanya mengurangi rasa kesepian, tetapi juga memberi stimulasi mental yang menjaga otak tetap aktif. Menurut data dari World Health Organization, WHO, 2021, lansia yang rutin berinteraksi dengan keluarga, teman, dan komunitas memiliki kualitas hidup lebih baik dan risiko depresi lebih rendah dibanding yang jarang berkomunikasi. Bahkan, sekadar bertukar cerita, tertawa bersama teman, atau menghadiri kegiatan komunitas bisa meningkatkan hormon oksitosin, hormon yang membuat hati merasa hangat dan nyaman. Kata-kata seorang lansia bijak di Jakarta, hidup untuk diri sendiri memang penting, tapi hidup juga lebih indah saat berbagi cerita dengan orang lain, menjadi pengingat yang sangat relevan. Contohnya, Ibu Nurhayati, 70 tahun, dari Semarang, yang ditinggal suaminya 6 tahun lalu. Awalnya, Ibu Nurhayati merasa sedih saat orang tua yang dicintainya pergi, sehingga ia jarang keluar rumah dan enggan bertemu tetangga. Namun, setelah ikut kelompok lansia di lingkungan RW, hidupnya berubah. Setiap minggu, ia berkumpul dengan teman-teman sebayanya, berbagi pengalaman, dan saling memberi semangat. Ibu Nurhayati bahkan membuat pantun nasihat untuk teman-temannya, jangan terlalu sedih bila sendiri, hidup untuk berbagi tetap berarti. Dengan cara ini, ia merasa lebih diterima, dihargai, dan tetap memiliki tujuan hidup. Selain itu, menjaga hubungan sosial juga bisa dilakukan melalui kegiatan sukarela atau mentoring generasi muda. Misalnya, Pak Joko, 72 tahun, dari Yogyakarta, yang senang berbagi pengalaman hidup dan nasihat bijak kepada remaja di lingkungan sekolah. Aktivitas ini membuatnya merasa berguna, mengurangi rasa kehilangan, dan mengisi hari-hari dengan kegiatan positif. Secara psikologis, memiliki peran dalam komunitas memberi rasa pencapaian dan kepuasan batin yang sangat penting bagi lansia yang ditinggal pasangan. Menariknya, penelitian dari Journal of Aging and Health 2020 menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara sosial memiliki sistem imun lebih kuat, tidur lebih nyenyak, dan kemampuan kognitif yang lebih stabil. Jadi, menjaga hubungan sosial bukan hanya soal menghibur hati, tetapi juga melindungi kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Bayangkan jika lansia menutup diri dan terlalu sedih saat mengingat kenangan lama. Tubuh dan pikiran akan terasa berat, dan peluang untuk bahagia berkurang. Sebaliknya, dengan membuka diri untuk berinteraksi, tertawa bersama teman, dan berbagi cerita, lansia akan merasa lebih hidup, lebih ringan, dan lebih siap menghadapi tantangan baru di usia senja.
Kalau Anda masih menyimak sampai paragraf ini, saya ingin mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar nomor 3, jika Anda setuju bahwa menjaga hubungan sosial penting bagi kebahagiaan lansia. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia agar tidak ketinggalan kunci berikutnya untuk tetap bahagia di usia senja. Kunci 4. Menemukan hobi dan aktivitas produktif. Para ibu dan bapak lansia, setelah kita membahas pentingnya menjaga hubungan sosial, kunci berikutnya untuk tetap bahagia di usia senja adalah menemukan hobi dan aktivitas produktif. Kehilangan pasangan tercinta sering membuat lansia merasa kosong atau terlalu sedih saat menatap hari-hari yang sepi. Namun, mengisi waktu dengan kegiatan positif dapat menjadi cara ampuh untuk mengalihkan pikiran, menjaga kesehatan mental, dan memberi rasa pencapaian. Hobi tidak harus rumit atau mahal. Bisa berupa menulis, melukis, berkebun, merajut, atau bahkan memasak untuk keluarga. Aktivitas produktif membantu lansia tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, bukan pada kesedihan yang tak bisa diubah. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, 2020, lansia yang rutin melakukan aktivitas kreatif atau produktif memiliki tingkat depresi lebih rendah dan kemampuan kognitif yang lebih baik dibanding lansia yang pasif. Aktivitas ini bahkan dapat menstimulasi produksi dopamin, hormon yang membuat hati merasa senang dan puas. Contohnya, Ibu Rina, 69 tahun, dari Surabaya, yang ditinggal suaminya 7 tahun lalu. Di awal-awal kehilangan, Ibu Rina terlalu sedih saat mengingat masa-masa bersama suaminya, sampai ia jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Suatu hari, seorang teman menasihatinya dengan kata-kata seorang lansia bijak, "Jangan terlalu sedih, gunakan waktu untuk menyalurkan energi menjadi sesuatu yang bermanfaat." Ibu Rina kemudian mulai menulis kisah hidupnya dan membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar lokal. Hobi ini membuatnya merasa berguna, produktif, dan kembali tersenyum setiap hari. Aktivitas produktif juga dapat menjadi sarana untuk membangun relasi sosial baru. Misalnya, ikut komunitas seni atau kelompok memasak lansia membuka kesempatan bertemu teman sebaya, bertukar pengalaman, dan saling memberi semangat. Pak Hadi, 71 tahun, dari Bandung, menceritakan bahwa sejak ia mengikuti kelas fotografi lansia, ia tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga merasa lebih percaya diri. Ia merasa hidupnya memiliki tujuan baru, meski ditinggal pasangan tercinta. Menariknya, penelitian dari Journal of Gerontological Social Work, 2021, menunjukkan bahwa lansia yang aktif dalam hobi atau aktivitas produktif cenderung lebih optimis, lebih mampu mengelola stres, dan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Aktivitas ini juga membantu mengurangi rasa terlalu sedih saat mengingat kenangan lama, karena pikiran terfokus pada hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat. Kalau Anda masih menyimak sampai paragraf ini, saya ingin mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar nomor 4, jika Anda ingin mulai mencoba hobi baru atau aktivitas produktif di rumah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, karena di paragraf berikutnya kita akan membahas kunci penting lain yang akan membantu lansia tetap bahagia dan penuh semangat di usia senja. Kunci 5, menjaga mental positif dan bersyukur setiap hari. Para ibu dan bapak lansia, kunci kelima untuk tetap bahagia di usia senja adalah menjaga mental positif dan bersyukur setiap hari. Kehilangan pasangan tercinta memang bisa membuat hati terasa berat, bahkan menimbulkan rasa terlalu sedih saat menghadapi hari-hari sepi. Namun, menjaga pikiran tetap positif dan melatih rasa syukur merupakan strategi ampuh untuk menemukan kedamaian batin. Kata-kata seorang lansia bijak dari Medan selalu diingat oleh banyak orang, "Jangan terlalu sedih, setiap hari adalah hadiah baru yang masih bisa kita syukuri." Penelitian dari American Psychological Association, APA, 2020, menunjukkan bahwa lansia yang rutin melatih pikiran positif dan menulis hal-hal yang disyukuri setiap hari memiliki kualitas hidup lebih tinggi dan tingkat depresi lebih rendah. Aktivitas sederhana seperti mencatat 3 hal baik setiap hari, merenungkan kenangan indah,
atau bersyukur atas kesehatan dan keluarga bisa meningkatkan hormon serotonin dan dopamin yang membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Contohnya, Ibu Endah, 74 tahun, dari Solo, yang ditinggal suaminya 6 tahun lalu. Awalnya ia merasa hidupnya kosong dan sering terlalu sedih saat mengenang masa lalu. Namun, setelah seorang teman menasihatinya untuk mencoba latihan syukur setiap pagi, Ibu Endah mulai menulis hal-hal kecil yang ia syukuri, sinar matahari pagi, kopi hangat, suara cucunya bermain di halaman, bahkan senyum tetangga. Ia bercerita, awalnya terasa sulit, tapi lama-lama hati terasa lebih ringan, sedih saat memikirkan suami tetap ada, tapi tidak lagi menguasai seluruh hari-hari saya. Selain menulis syukur, menjaga mental positif bisa dilakukan dengan membaca kata-kata bijak atau pantun nasihat yang membangkitkan semangat. Misalnya, Ibu Endah menempelkan kartu kecil di meja makan bertuliskan, "Jika hari terasa gelap dan sepi, ingat senyum kecil yang masih menanti." Kegiatan ini membuatnya tersadar bahwa hidup untuk diri sendiri tetap berarti, meski ditinggal pasangan tercinta. Psikolog lansia, Dr. Yuliana dari Jakarta, menambahkan bahwa mental positif juga mendorong lansia untuk tetap aktif berinteraksi dengan keluarga dan teman. Lansia yang bersyukur dan berpikir positif cenderung lebih mudah menghadapi kesedihan, lebih sabar, dan lebih mampu menemukan makna hidup baru, jelasnya. Dengan kata lain, mental positif bukan sekadar pikiran yang senang, tapi sebuah keterampilan untuk menata emosi agar tetap seimbang. Jadi, para ibu dan bapak lansia, jangan terlalu sedih saat mengingat masa lalu. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung, bersyukur, dan mengisi pikiran dengan hal-hal positif. Hal ini akan menjadi fondasi kuat agar hati tetap tenang, tubuh tetap bugar, dan hidup terasa lebih bermakna. Mental positif dan syukur adalah jembatan untuk menemukan kebahagiaan baru, meski kehidupan telah membawa kehilangan yang berat. Kunci 6. Menemukan tujuan hidup baru dan melibatkan diri dalam aktivitas sosial. Para ibu dan bapak lansia, setelah membahas pentingnya menjaga mental positif dan bersyukur, kunci berikutnya untuk tetap bahagia di usia senja adalah menemukan tujuan hidup baru dan melibatkan diri dalam aktivitas sosial. Kehilangan pasangan tercinta sering membuat lansia merasa hidupnya kehilangan arah. Namun, hidup untuk diri sendiri tetap bisa bermakna jika kita menemukan sesuatu yang memotivasi, memberi tujuan, dan membuat hati tetap semangat setiap hari. Menurut penelitian dari Journal of Gerontology, Psychological Sciences, 2020, lansia yang memiliki tujuan hidup dan tetap aktif dalam kegiatan sosial memiliki kualitas hidup lebih tinggi, tingkat depresi lebih rendah, dan risiko penurunan kognitif yang lebih kecil. Tujuan hidup tidak selalu besar, bisa berupa hal sederhana seperti merawat cucu, ikut komunitas lansia, menulis buku harian, atau belajar keterampilan baru. Tujuan ini memberi motivasi, membuat hari-hari terasa lebih terstruktur, dan mengurangi rasa terlalu sedih saat kenangan lama menghampiri. Contohnya, Pak Slamet, 72 tahun, dari Malang, yang ditinggal istrinya 5 tahun lalu. Awalnya ia merasa hampa dan jarang keluar rumah. Namun, setelah bergabung dengan komunitas seni lokal untuk lansia, ia mulai mengajar lukisan kepada teman-teman sebaya dan remaja di lingkungan sekitar. Awalnya berat, tapi perlahan saya merasa hidup saya masih berarti. Setiap kali melihat senyum anak-anak dan teman-teman, hati terasa ringan. Saya belajar bahwa hidup untuk diri sendiri bukan berarti sepi, ujarnya. Kata-kata seorang sahabat lama yang selalu menasihati Pak Slamet, jangan terlalu sedih, tujuan baru akan membuka kebahagiaan baru, menjadi pegangan yang membangkitkan semangatnya. Melibatkan diri dalam aktivitas sosial juga memiliki efek positif bagi kesehatan fisik. Penelitian dari National Institute on Aging, 2019, menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara sosial cenderung lebih sehat, memiliki tekanan darah lebih stabil, dan tidur lebih baik. Interaksi sosial meningkatkan hormon oksitosin dan serotonin, yang membuat pikiran lebih tenang dan hati lebih hangat. Jadi, aktivitas sosial bukan hanya soal hiburan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan tubuh dan mental. Selain itu,
memiliki tujuan hidup baru membantu lansia mengalihkan fokus dari kesedihan yang berlebihan. Lansia yang terlalu sedih saat kehilangan pasangan sering merasa tidak berguna. Dengan menemukan tujuan baru, misalnya, menjadi relawan, mengajar keterampilan, atau membimbing generasi muda, hati akan merasa bermanfaat, hidup lebih bermakna, dan semangat hidup kembali muncul. Kalau Anda masih menyimak sampai paragraf ini, saya ingin mengajak Anda menulis di kolom komentar, nomor 6, jika Anda ingin mulai mencari tujuan hidup baru atau terlibat dalam aktivitas sosial. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar tidak ketinggalan kunci terakhir yang akan membantu lansia tetap bahagia dan tenang di usia senja. Kunci 7, merawat diri sendiri secara emosional dan fisik. Para ibu dan bapak lansia, kunci terakhir untuk tetap bahagia di usia senja adalah merawat diri sendiri secara emosional dan fisik. Kehilangan pasangan tercinta sering membuat lansia merasa hidupnya kosong dan terlalu sedih saat menghadapi hari-hari sepi. Namun, merawat diri, baik secara emosional maupun fisik, adalah cara ampuh untuk mengembalikan keseimbangan hidup dan menjaga kualitas hidup tetap tinggi. Kata-kata seorang lansia bijak dari Bandung selalu diingat, jangan terlalu sedih saat kesedihan datang, rawatlah hati dan tubuhmu, maka hidup akan terasa lebih indah. Merawat diri secara emosional bisa dimulai dengan melakukan aktivitas yang menenangkan hati, seperti meditasi ringan, membaca buku favorit, menulis jurnal, atau bahkan berbicara dengan teman dekat. Ibu Rahayu, 71 tahun, dari Solo, misalnya, setiap pagi meluangkan waktu untuk menulis jurnal syukur dan merenungkan kenangan indah bersama suaminya. Ia mengaku, awalnya sulit, tapi perlahan saya merasa lebih damai. Sedih saat mengenang tetap ada, tapi tidak lagi menguasai seluruh hari-hari saya. Aktivitas ini membantunya mengenali emosi, memproses kesedihan, dan menjaga kesehatan mental tetap stabil. Di sisi fisik, menjaga tubuh tetap sehat sama pentingnya. Lansia yang terlalu sedih saat kehilangan pasangan kadang mengabaikan pola makan, olahraga, dan tidur, padahal hal-hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan. Penelitian dari National Institute on Aging, 2020, menunjukkan bahwa lansia yang rutin berolahraga ringan, menjaga pola makan seimbang, dan tidur cukup memiliki risiko lebih rendah mengalami tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan penurunan daya ingat. Bahkan aktivitas sederhana seperti jalan santai di pagi hari, peregangan ringan, atau berkebun bisa meningkatkan hormon kebahagiaan dan menjaga stamina tubuh. Merawat diri juga termasuk menjaga tampilan diri. Banyak lansia yang merasa kehilangan motivasi untuk merawat diri setelah ditinggal pasangan. Padahal, merawat penampilan sederhana seperti merapikan rambut, berpakaian rapi, atau memelihara kebersihan diri memberi efek psikologis yang positif. Pak Yanto, 70 tahun, dari Semarang, bercerita bahwa setelah ia mulai rutin berolahraga dan berdandan setiap pagi, rasa sedihnya berkurang, percaya diri meningkat, dan interaksi sosial dengan tetangga pun lebih menyenangkan. Selain itu, penelitian dari Journal of Aging Studies, 2021, menyebutkan bahwa lansia yang merawat diri secara emosional dan fisik lebih mampu menghadapi stres, lebih optimis, dan merasa lebih puas dengan hidup. Keseimbangan antara tubuh yang sehat dan hati yang tenang adalah fondasi utama agar lansia tetap bahagia, produktif, dan mampu menemukan makna baru setelah kehilangan pasangan tercinta. Kalau Anda masih menyimak sampai paragraf ini, saya ingin mengajak Anda menulis di kolom komentar, nomor 7, jika Anda ingin mulai merawat diri sendiri secara emosional dan fisik. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar Anda tidak ketinggalan tips terakhir yang akan menyimpulkan semua kunci kebahagiaan di usia senja. Kesimpulan akhir, menemukan kebahagiaan baru di usia senja. Para ibu dan bapak lansia, setelah kita membahas 7 kunci agar tetap bahagia di usia senja meski ditinggal pasangan tercinta, mari kita tarik kesimpulan. Kehilangan pasangan memang momen yang berat, dan wajar jika hati merasa hampa atau terlalu sedih saat kenangan lama muncul. Namun,
Hidup untuk diri sendiri tetap bisa penuh makna jika kita mau mengambil langkah-langkah yang bijak dan penuh perhatian terhadap diri sendiri. Pertama, mengenali perasaan dan menerima kehilangan adalah pondasi awal. Jangan menekan kesedihan, jangan merasa bersalah karena merindukan pasangan. Pengakuan terhadap perasaan sendiri membantu proses penyembuhan dan memberi ruang bagi kebahagiaan baru. Kedua, menjaga aktivitas fisik dan kesehatan tubuh membuat tubuh bugar, pikiran lebih jernih, dan hati lebih ringan. Aktivitas sederhana seperti jalan pagi, senam lansia, atau berkebun memiliki efek positif bagi fisik dan mental. Ketiga, menjaga hubungan sosial dan berinteraksi dengan lingkungan mengurangi rasa kesepian dan memberikan stimulasi mental. Bertemu teman, berbagi cerita, dan tertawa bersama membantu hati tetap hangat. Keempat, menemukan hobi dan aktivitas produktif membuat lansia merasa berguna dan memberi tujuan sehari-hari. Aktivitas kreatif atau produktif tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga menstimulasi hormon kebahagiaan. Kelima, menjaga mental positif dan bersyukur setiap hari membantu lansia menyeimbangkan emosi, meningkatkan optimisme, dan membuat hari-hari terasa lebih ringan. Menulis hal-hal yang disyukuri, membaca kata-kata bijak, atau merenungkan kenangan indah adalah langkah sederhana namun sangat efektif. Keenam, menemukan tujuan hidup baru dan melibatkan diri dalam aktivitas sosial memberikan rasa berguna, motivasi, dan makna hidup. Lansia yang memiliki tujuan baru merasa lebih bersemangat dan lebih mudah menghadapi kesedihan. Ketujuh, dan yang terakhir, merawat diri sendiri secara emosional dan fisik menjadi fondasi utama kebahagiaan. Merawat hati dan tubuh memastikan lansia tetap sehat, bugar, dan mampu menikmati hari-hari dengan lebih bermakna. Aktivitas sederhana seperti meditasi, olahraga ringan, menjaga pola makan, dan merawat penampilan dapat memberikan efek positif yang luar biasa bagi kualitas hidup. Mari kita ambil inspirasi dari para lansia seperti Ibu Siti dari Yogyakarta, Pak Herman dari Bandung, Ibu Rina dari Surabaya, dan Pak Slamet dari Malang. Mereka membuktikan bahwa meski kehilangan pasangan tercinta, lansia tetap bisa tersenyum, merasa berguna, dan menemukan kebahagiaan baru. Kata-kata seorang sahabat bijak selalu relevan, jangan terlalu sedih, hidup masih memberi banyak kesempatan untuk bahagia. Bahkan pantun nasihat sederhana bisa menjadi pengingat harian. Jika hari terasa gelap dan sepi, ingat senyum kecil yang masih menanti. Para ibu dan bapak lansia, hidup untuk diri sendiri tetap berarti. Setiap kunci yang telah kita bahas saling melengkapi dan bersama-sama membentuk jalan menuju kebahagiaan sejati di usia senja. Jangan biarkan kesedihan menguasai hari-hari Anda, mulai dari mengenali perasaan, bergerak aktif, berinteraksi sosial, menemukan hobi, menjaga mental positif, mencari tujuan baru, hingga merawat diri sendiri. Semua adalah langkah nyata untuk hidup lebih bahagia dan bermakna. Jika Anda menyukai video ini dan ingin terus mendapatkan tips kesehatan, motivasi, serta inspirasi bagi lansia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Bagikan juga pengalaman Anda di kolom komentar, dan beritahu kami mana kunci favorit Anda dari 7 kunci ini. Ingat, kebahagiaan di usia senja bukan hanya mungkin, tapi bisa dicapai dengan langkah-langkah bijak dan konsisten. Hidup untuk diri sendiri masih penuh warna, penuh senyum, dan penuh harapan.